Lihat ya. Ya. Oke, lanjutkan. Ada yang tersinggah. Jadi ini kita bahas norm, ya. Norma atau norm hasil kali titik dan jarak di ruang NN. Nah, norma vektor kita bahas norma. Dalam catatan kuliah ini panjang vektor P ditulis dengan simbol K kali P, simbol PK vektor, gitu ya. Kemudian dibaca dengan norma P, panjang P atau besaran P. Pada gambar 314. Tampak bahwa vektor P yang anggotanya P1, P2, PR2 adalah ini. Jadi norm V atau panjang P itu akar dari P1 kuadrat ditambah P kuadrat. Ini pakai Pitagoras. Nah, gambarnya ini. Kamu lihat segitiga itu dulu. P1. Ini misalkan titik berkoordinat P1, P2, di mana P1-nya adalah ini, tambah X, P2-nya adalah pada sini. Maka normnya adalah sisi miringnya. Begitu pula 3 dimensi gitu ya. 3 dimensi sama pada lihat gambar ini. P1 kuadrat, P2 kuadrat, P3 kuadrat diakarkan. Jadi sampai ini ya. Jadi OR kuadrat, RP kuadrat gitu ya. Kemudian OR kuadrat itu ternyata UQ kuadrat pada gambar ini kamu lihat. Nah, oke. Nah, lanjutkan. Berdasarkan rumus 314 dan 315 ini ya, berdasarkan rumus ini pada 2 dimensi, ini 3 dimensi. Bagaimana kalau n dimensi? Rumusnya sama. Nah, norm P sama dengan akar P1 kuadrat P kuadrat sampai Pn, di mana P-nya sama dengan P1 sampai Pn pada ruang Fn. Maka norm dari P disebut juga panjang dari P atau besaran P ditulis KVK dan didefinisikan adalah norm P. Ya. Berdasarkan rumus 314, jadi berdasarkan rumus ini ya, norm V 2,3 min 1 berarti adalah ini dikuadratkan. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 13 ya. 1 kuadrat min 1 dikuadratkan 1. Berarti 4, 9, 13 tambah 1, 14. Jadi ini sama dengan akar 14 normnya. Ya. Oke, dari rumus 3115 yang ini, vektor P ini 41-an ya, 4 apa 4 di bawah ruang R4. Berarti ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti 1, 4, 5, 9, 14, 14 ditambah 16, 30. Akar 20. Ini masih sederhana gitu ya. Vektor satuan ya. Belum. Secara umum jika V suatu vektor tak nol di Rn, maka adalah satuan vektor satuan yang searah dengan V adalah V. Jadi cari normnya V itu tadi, kemudian super norm dikalikan V. Ini ada temunya adalah U. U itu adalah vektor satuan mana? Nah, maka adalah vektor satuan yang searah dengan V. Ini adalah vektor satuan. Ya, oke. Lanjutkan contoh, dapatkan vektor satuan U yang searah dengan 2,21 lah. Cari normnya dulu 3. Kemudian U adalah sepertiga dikalikan vektor V-nya searah dengan V. Maka diperoleh 2/3, 2/3, min sepertiga. Ini adalah vektor satuan yang searah dengan vektor V. Vektor satuan yang searah dengan vektor V. Nah, vektor satuan baku itu apa ya? Ya, yang digunakan selama ini.
Notasi untuk vektor-vektoran satu baku di R2 adalah I dan J, di mana I 1,0, J 0,1. Jadi ini ya. J. Sehingga kalau di dalam R3 maka ada I, J, K. Ini gambarnya pada 3115 itu. I, J, K. Berarti I-nya adalah 1 sama dengan ini, I-nya 0,10, K-nya 0,01 sama 315 itu ya. Nah, ini ya I, J, K. Dan ini 90 derajat masing-masing. I kali J sama dengan K, K kali I, J gitu ya. Setiap vektor P, P1 di ruang 2 dan setiap vektor P, P1 sampai P3 di ruang 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor baku dengan menuliskan P, P1, P2. Nah ini I-nya kan 10. Nah ini P1I, P2I. P1-nya koordinat. Harus tulis P1I plus P2I. J. Ya. Ini yang dinyatakan sebagai kombinasi linear. Itulah P yang 3 di ruang 3, maka P100 atau PI, P2J, P3K. Ya. Lebih umum lagi, hal di atas dapat diperumum untuk R pangkat N dengan mendefinisikan satuan baku di R3. Kalau ini tadi IJ dan IJK, maka ini E1 sampai EN. Komposisinya sama, 1001, kalau di E2 adalah 01, kalau di EN 0001. Pada ke-nya itu adalah angka 1. Misalnya E1 ya 102, E3 ya 010, E4 sama dengan 00001. Ya, pada posisi 4 ya. Sehingga setiap vektor P sampai N di Rn dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Persis seperti ini. Yaitu V1, E1, V2, E2 dan sebagainya. Kombinasi linear dari vektor satuan baku 3, 2, 1 adalah 3 ini. Kalau 4 ya 3, E1 min 2, E2, 4E min 3, E3, 7, E4. Gitu ya. Itu adalah satuan baku, satuan vektor. Nah, ini ya. Jarak di Rn sama dengan norm jarak itu ya. Jarak P1 jika P1 dan P2-nya titik-titik di R2 atau di R3, maka panjang vektor P1 P2 adalah sama dengan P, yang merupakan jarak dipilih antara kedua titik tersebut. Gambar 316. Nah, P1 P2. Jaraknya berapa itu D. Antara P1 ini ya. Itu sama dengan di SMP itu ya. Jarak itu rumusnya. Sebagai contoh, jika P1 X1, Y2, P2 X2, Y2 titik-titik di ruang 22R, maka jarak antara P1 dan P2 adalah, nah, B sama dengan P1, P2, X2 dikurangi 1 dikuadratkan, Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Itu jarak. Demikian jarak antara titik P1, P2 pada R3. Pada R3, pada 3 dimensi. Maka P1, X1, Y1, Z1. Boleh X1, X2, X3. Boleh. Ya, ini aksen nanti. Oke, maka rumusnya adalah D atau P1 P2 faktor akar X2 dikurangi X1 kuadrat, Y2 dikurangi Y1 kuadrat, dan Z2 dikurangi Y1 kuadrat. Itu ya. Nah, secara umum jika U-nya adalah anggotanya adalah N, U1 sampai N, P vektor adalah P1 sampai Pn, adalah titik-titik di R3, maka jarak antara U dan P ditulis di UP didefinisikan sebagai berikut. Nah, di UP atau U dikurangi P norm dengan akar U1 P1 kuadrat.
Ini contoh. Nah, U sekian 3214 P 2 min 3 min 4 3, maka jarak antara U dan V. Jadi ini U1 U2 dikurangi 1 gitu ya. 2 dikurangi 3 min 1 2 katan dan dikuadratkan, min 3 dikurangi 2 min 5 dikuadratkan 25 dan seterusnya ya. Nah, hasilnya adalah akar 32. Tapi masih sederhana gitu ya. Apa itu geometrinya? Hasil kali titik atau dot product jika U dan V vektor 0 dengan titik pangkalnya diletakkan di bibit, maka didefinisikan sudut antara U dan V sebagai sudut yang ditentukan oleh dan U dan V yang berarti yang ini U dan V sekian dan sesuai gitu ya. Aduh saya ngantuk. Nah, definisi berikutnya 310 jika U dan V vektor-vektor tak 0 di R2 dan R3 dan jika adalah theta adalah satu sudut antara U dan V, maka hasil kali titik disebut juga hasil kali dalam Euclid. Dari U dan V ditulis U dot V, ini ada dotnya ya. Titik. Dan didefinisikan sebagai berikut. Nah, U dot V seperti ini ya. Itu adalah panjang U dan panjang V atau norm U dan norm V kosinus theta. Jadi thetanya ini. Tergantung ini berapa derajat, ini berapa derajat, ini dua derajat, ini 2 derajatnya kuadrannya. Oke. Tanda dari hasil titik menunjukkan informasi tentang sudut yang didapat diperoleh dengan menurut kembali rumus 318 sebagai berikut. Jadi cos theta itu U dot V dibagi norm U, norm V. Gitu ya. Jadi norm U, norm V. Karena theta-nya itu antara 0 hamil V dari rumus 319 didapat diperoleh bahwa sudutnya lancip U dot V lebih besar 0. Kedua, sudutnya tumpul jika U dot V lebih kecil 0. Maka dengan tangan theta adalah V2. Jika cos U per V2 itu adalah jika U dot V sama dengan 0. Bilangnya itu ya. Aduh. Contoh dapatkan hasil kali titik dari vektor-vektor pada gambar 3/18. Nah, ini ya. U dan V berarti ini cos 45 ya. Nah, misalnya panjang vektor U dan V adalah U-nya 1, V-nya adalah akar ini sesuai dengan ini ya, U-nya 1, V-nya ini 0 tambah 4 tambah 4 ada 8. Ya. Nah, dan kosinus theta di antara U dan V adalah cos 45 setengah akar 2. Adalah rumus 13 U dot P, UV dan cos theta 2 dikalikan 2 akar 2 ini adalah ini. Ya. Ini hanya 1. Ya. Ngantuk saya. Oke. Maka rumusnya di sini adalah ini sama dengan 2 gitu ya. Oke. Persoalan geometri yang diselesaikan dengan hasil kali titik dapatkan besar sudut antara 1 dengan apa kira 1 diagonal kubus dan salah satu rusuknya gitu. Nah, penyelesaiannya misalkan K adalah panjang satu rusuk dan digunakan sistem koordinat pada gambar 319. Jika dipilih U1-nya adalah K00, U2-nya 0K0, U3-nya 00K, maka vektornya ini. Jadi KK berarti U1 vektor, U2 vektor ditambah U3 vektor. Ya, jadi KK ini saja. Kemudian ditambah 00-nya ya 0 gitu ya. Hingga diperoleh K itu. Nah, grafiknya ini. Adalah diagonal dari kubus. Yang ini ya, KK ini. Diagonal dari kubus. Berdasarkan rumus 319 yang di atas. Sudut antara theta antara D dan rusuk antara U1 memenuhi bagi berikut.
Cos beta, P1 dikalikan B. U1 dikalikan B. K kuadrat ketemunya sama dengan 1. K-nya nanti dicoret per akar K-nya coret dengan ini. Dan hanyalah 1/3. Nah, dengan bantuan kalkulator diperoleh 54,74 derajat. Ya. Karena bedanya cos inverse 1/3. Ya. Aduh. Bentuk komponen dari hasil kali titik. Tak kuat saya ya. Ngantuk ya. Ngerti. Misalkan U-nya itu koordinatnya U1 sampai U3. P-nya begitu pula PV. Dua vektor tak nol. Jika adalah sudut di antara dua vektor tersebut, lihat gambar 320 ini. Nah, hingga kamu lihat segitiga ini. Ya. Maka dengan hukum kosinus diperoleh PQ kuadrat, ini hasilnya ini adalah U kuadrat ditambah V kuadrat, V dikurangi UV cos theta. Ini hukum kosinus yang pernah diajarkan di SMP ya, dan SMA. Oke. Karena PQ adalah V dikurangi U dibentuk dari 320 bersama 320 dapat ditulis sebagai berikut. UV cos theta setengah U kuadrat V kuadrat dikurangi 2 UV. Min UV gitu ya. Nah, kemudian diperoleh UV adalah setengah U kuadrat plus V kuadrat dikurangi V dikurangi U dikuadratkan. Karena ini sama dengan U dot P. Adalah rumusnya adalah norm U, norm V, kosinus theta. Ya. U dot V rumusnya ini. Ya, mengacu kepada ini. Nah, dengan substitusi U-nya itu berapa, yaitu U kuadrat, V-nya itu berapa. Gitu ya. V1 kuadrat, V2 kuadrat. Nah, dan U dot P, yaitu U norm V norm, P min U norm. Gitu ya. Sama dengan V1, U1, kalau itu bisa diarahkan di sini ya. Nah, ini nanti diperoleh U dot P sama dengan U1 P1 plus U2 P2 ya. Gitu ya. Nggak usah pakai rumus ini nanti ya, pakai rumus ini. Oke. Hal serupa dapat diterapkan untuk vektor-vektor S2 yaitu U dot P berarti U1 P1, U2 P2. Nah, itu saja. Kalau U3 ya tambah U3 P3. Nah, ini definisinya. Jika U1 sampai N, P1 sampai Pn, maka vektor-vektor dari Rn, maka hasil kali titik juga disebut hasil kali dalam Euclid, dan U dan P ditulis U dot P didefinisikan sebagai berikut. Ya, U1, P1 ditambah itu. Ini A dot ya. Dot. Gunakan rumus 321 untuk mendapatkan hasil kali titik dari vektor-vektor U dan P. Hitunglah U dot P vektor DR4 berikut ini. Bentuk komponen dari vektornya adalah U1, P1, U1, U divektorkan 00,1, P 022. Dan U dot P 000 sama dengan 2. Oke. Kemudian U dot P adalah min 4. Ya. Jadi ini min 1 ditambah min 3, 3 ditambah min 4, 12. Berapa itu? 3 ditambah 12, berarti 9. 7 kali 0, 0. Sifat-sifat aljabar dari hasil kali titik. Atau dot product. Untuk U dan V dalam definisi 311 diperoleh hukum berikut.
B, B kuadrat hasilnya ini. B1 kuadrat tambah Bn sama dengan norm B kuadrat. Ya. Dan ini juga menyatakan panjang vektor dalam suku-suku hasil kali titik gitu ya. Ini kalau dua dimensi norm V sama dengan akar V1 dot V1. Nah, teoremanya jika U dan V dan W ya, vektor-vektor VRN dan suatu skalar, maka U dot V sama dengan V dot U. Bisa ya, ulasannya bisa pakai vektor pakai matriks bisa. 313 jika U dan V dan W vektor VRN dan hanya suatu skalar, maka dot 0 kali V kali 0 sama, hasilnya 0. Begitu pula U dot V. Hasilnya UV plus VU. Nah, ini ya, dan seterusnya gitu ya. Ngantuk aku rek. Nah, ini ya. U min 2V didotkan gitu ya, 3U plus 4V. Sama dengan U1 dot V, U2 dot V. Kita kurangnya. Jadi sederhana sekali ini ya. Nah. Aduh, ngantuk. Ketaksamaan Cauchy-Schwarz dari dan sudut DRN. Bahasan berikut tentang pengertian sudut antara vektor U dan V DRN. Yang pertama dengan rumus ini theta sama dengan cos inverse U dot V U kuadrat dibagi norm U dan V. Sama dengan rumus 326 dapat digunakan untuk mengetahui besar sudut dari vektor U dan vektor U DRN asalkan dipenuhi syarat. Aduh, ngantuk aku, nggak bisa. Ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. U-nya sampai N, V sampai N, vektor-vektor VRN, maka norm U dot V sama dengan lebih kecil atau sama dengan U dot V. Atau dalam suku-suku komponen adalah U dot V dan sebagainya di dalamnya di dalam mutlak lebih kecil atau sama dengan kalau ini setengah-setengah itu ya. Pangkat setengah, bukan setengah ya. Aduh, ngantuk aku. Geometri DRN. Jika U, V dan W vektor-vektor DRN dan K-nya sembarang skalar, maka ini kesamaan segitiga ya. U ditambah V dinormkan itu lebih kecil masing-masing normnya atau jaraknya seperti ini, kesamaan segitiga. Nah, samaan jajaran genjang adalah untuk vektor U dan V vektor-vektor DRN maka sebagai berikut. Ini kan bisa buktikan maksudnya ya. U tambah V, VU kembali kepada definisi yang di atas. Nanti ketemunya ini. Jika U dan V vektor-vektor DRN dengan hasil kali Euclid, maka U dot V sama dengan 1/4 norm kuadrat dikurangi 1/4 U min V kuadrat. Nah, hasil kali titik sebagai perkalian matriks. Jika A adalah matriks N kali N serta U dan V matriks N kali 1, maka A dikalikan U dot V ini sama dengan A transpose, V transpose sama dengan AU vektor dan seterusnya gitu ya. Nanti kamu bisa buktikan ini. Nah, jika A matriks A itu AIJ matriks MR dan BIJ matriks R kali N, maka entry-entry ke IJ dari AB adalah sebagai berikut. AI 1 BI ini perkalian matriks ya, notasi perkalian matriks ya. Dari bab yang pertama.
Enggak kuat yang ngantuk temenan. Ya apa iki? Aduh. Aduh. Dia guyu aku ngantuk. Cika juga guyu. Iya lagi terus aku ngantuk iki. Kamu garap soalnya ya. Ya, kan ada tugas itu ya. Pak, maaf boleh minta PPT bab 1 sampai bab 3-nya, Pak? Bab 3. Iya, yang bab 2 juga belum, Pak. Saya kasih. Ronaldianto. Belum, Pak. Bab 1 sudah, bab 2 sudah. Iya, yang bab 2 sama bab. Asing temen, Bab 2. Bab 2 belum, Pak. Determinan sudah, Mbak. Nanti cari. Bab 3 mungkin yang belum ya. Tak kasihkan sekarang ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bab 3-nya yang belum, Pak. Bab 3, bab 2 belum? Ya, kasihkan sekarang, Don ya. Bab 3. Ngantuk aku. Ngantuk gak bisa. Bentar ya. Kok gak bisa, Rek? Kalau ngantuk komputer. Ngomong mbak Slit. Aduh. Wis disudahi dulu ya. Cek. Saya kirimkan bab 3 ya. Tak bisa sih kira. Agak cepat. Tak bisa, Pak. Ini. Saya. Bab 3 ya. Untuk mengerjakan soal ya. Iya, Pak. Semangat, Pak. Loh, ngene arek-arek. Ngantuk ya, Rek. Ini guyu ae. Apa do kan kok guyu do? Iki dosen sing ngantuk gak mahasiswa ya. Nek mahasiswa ngantuk gampang ya. Wajahe ditutup turu jane. Allah. Dosen sing ngantuk iki. Kok gak bisa ya? Ini bisa. Nah, ini sih. Ruang vektor.
Bab 3. Naik. Nah, kita dicoba lihat bisa Pak, diunduh bisa nggak? Sin bab 3-nya sudah ada. Jika dia Widow Muhammad Rizky. Iya Pak, sudah ada di classroom. Terima kasih Pak. Oh, iya. Saya Makasih ya, akhiri Pak. sekian ya, ngantuk aku ya.